Oke, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau sewaktu-waktu tak panggil namanya untuk open mic, tolong open mic, nanti dijawab dari pertanyaan yang aku kasih ya. Soal nomor 1, dibaca pelan-pelan. Soal nomor 1, perawat komunitas yang melakukan pengkajian mendapatkan 5 orang menderita HIV/AIDS. 2 penderitanya 60% bekerja di klub malam, 1 orang sebagai ibu rumah tangga, di mana hasil anamnesisnya, klien mengatakan hanya melakukan hubungan dengan suami istrinya saja atau dengan suaminya saja. Perawat dengan sopan menganjurkan agar suami klien untuk melakukan pemeriksaan HIV/AIDS. Tapi suami kliennya marah-marah. Nah, apakah prinsip etik yang dilakukan oleh perawat tersebut, apakah justice, veracity, autonomi, beneficient, ataukah non-maleficient? Kira-kira yang mana? C, Kak. C, boleh. Oke, sebentar ya. Kita sambil nunggu jawaban teman-teman yang lain ya, Kak ya. Kira-kira yang D, mana? D Kak. Oke, D, siap. Kita benef- tampung. D, D. D, ada D, ada yang C. Oke, ada jawaban lagi. Nanti tak panggil ya, satu-satu ya. Aku ngacak ya, aku ngacak. Nanti tak panggil. Kira-kira alasannya apa ya? Oke, sekarang aku mau panggil siapa ya? Kak Avita. Halo Kak Avita, kalau boleh tahu kenapa kakak iya pilih? Kak. Kak Avita kenapa pilih D? Karena di situ perawat itu ingin berbuat baik kepada kliennya. Jadi Berbuat baik, menganjurkan berbuat untuk baik. Kenapa menganjurkan Kak? menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah mengidap HIV atau tidak. Oke, siap. Terima kasih ya Kak Avita ya. Aku Oke lanjut satu orang Kak. lagi. Hmm, Kak Antonia. Kak Antonia boleh jawabannya apa tadi? Terus alasannya apa? Baik Kak, kalau saya sama Kak, eh, beneficence deh berbuat baik Kak. Oh, jawabannya sama ya, beneficient ya. Iya Kak. Oke. Yang jawab C boleh open mic. Salah satu yang jawab C boleh boleh open mic siapa? Cilinders. Boleh. Kenapa Kak alasannya? Eh, di sini perawat itu dengan sopan menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan sama suaminya. Itu artinya perawat itu sudah menjalankan eh, kode etiknya untuk hak kepada pasien itu tersebut setuju ataupun tidak setuju untuk dilakukan pemeriksaannya itu. Oke Kak. Mohon maaf sebentar ya, anakku lagi tantrum sih sebentar. Oke, jadi pada kasus ini itu dia ini kan terjadi HIV/AIDS ya di si istri. Kemudian perawat dengan sopan menanyakan atau menganjurkan ke suami klien untuk melakukan pemeriksaan HIV/AIDS karena si istri itu hanya berhubungan dengan suaminya saja. Tapi suaminya itu marah-marah ya. Apakah prinsip etik yang digunakan pada kasus ini? Mari kita lihat jawabannya. Sebentar, ini ada yang bocor ya. Tolong mic-nya yang masih menyala, tolong di unmute dulu ya sebelum nanti kalau aku panggil baru nanti dinyalakan ya. Jadi jawabannya adalah beneficient. Kata kuncinya tadi ya, perawat dengan sopan menganjurkan agar suami klien untuk melakukan pemeriksaan HIV/AIDS, tetapi suami klien marah-marah. Nah, prinsip yang digunakan pada kasus ini adalah beneficient, di mana perawat ini mendapati suami penderita HIV tersebut marah, terus perawat harus menyampaikan dengan tujuan agar bila suaminya kalau memang ternyata positif, bisa mendapatkan pengobatan yang tepat sehingga yang dilakukan perawat ini mencerminkan adalah prinsip etik dari
prinsip etiknya yaitu berbuat baik. Jadi beneficent ya, bukan autonomi. Bukan autonomi. Karena kenapa tujuannya? Karena tujuannya nanti kalau misal memang ketahuan dua-duanya positif nih, harapannya ke depannya pasiennya bisa diobati ya, dan apa sih namanya gejala-gejala yang muncul bisa diminimalisir kayak gitu. Jadi jawabannya bukan autonomi tapi beneficient. Meskipun di sini kan konteksnya dia marah-marah ya, memang dia berhak sih untuk mau atau tidak dilakukan pemeriksaan HIV/AIDS. Tapi ini perawat di sini berusaha semaksimal mungkin agar si apa sih namanya si penderita HIV/AIDS ini melakukan pengecekan biar sama-sama tahu ya, jadi nggak tabu gitu. Karena si ini tadi kata kuncinya itu si ibunya kan cuma sama suaminya, nggak sama yang lain ya. Berarti kan penyebab masuknya HIV/AIDS salah satu-satunya dari suami. Makanya harus dicek. Kalau sudah dicek nanti bisa tahu ke depannya itu harus diberikan tata laksana seperti apa. Jadi jawabannya di beneficient. Oke, yang jawab autonomi nggak apa-apa ya. Kita lanjut ya. Nah, ini sekilas aja ya. Sekilas ini terkait pengertian dari masing-masing poin, di mana autonomi itu apa sih? Didasarkan pada keyakinan bahwa individu itu mampu berpikir secara logis dan mampu membuat keputusan sendiri, atau kita itu harus menghargai atas hak dan keputusan dari si pasien, ya, pasien dan keluarga. Sebentar, ada yang kemudian untuk beneficient itu, di mana prinsip ini tuh menuntut perawat untuk melakukan hal yang baik sesuai dengan ilmu dan kiat keperawatan dalam melakukan pelayanan keperawatannya. Intinya kita tuh berusaha semaksimal mungkin memberikan asuhan keperawatan yang terbaik, itu beneficient. Kemudian justice itu direfleksikan ketika perawat bekerja sesuai ilmu dan kiat keperawatan dengan memperhatikan keadilan. Keadilan sesuai standar praktik dan hukum yang berlaku. Contohnya, kita tidak membeda-bedakan pasien, kemudian kita tidak apa sih namanya memperlakukan pasien kalau pada saat kita bekerja di IGD ya sesuai dengan kondisi pasiennya, mana yang ditangani lebih dahulu, mana yang urgent, itu masuknya di justice. Kemudian ada non-maleficient, di mana prinsip ini berarti seorang perawat dalam melakukan pelayanannya sesuai dengan ilmu yang pasti dan tidak menimbulkan kerugian, bahaya, ataupun cedera. Contohnya, kita tahu pasiennya ini tuh dengan penurunan kesadaran. Kalau kita tahu pasiennya dengan penurunan kesadaran, pastinya kita harus menutup bed rail-nya untuk mencegah agar pasiennya tidak jatuh. Kemudian contoh yang lain untuk non-maleficient, kita bantu pasien yang baru datang ke IGD, kita lihat, oh pasiennya lemes nih, meskipun jarak antara pintu masuk dengan bed yang di IGD itu dekat, tapi kita langsung datang ke ibunya, bantu dia untuk berjalan, kita papah atau kita dorong dengan kursi roda, tujuannya adalah mencegah biar tidak jatuh. Itu non-maleficient ya. Kemudian kalau veracity itu kita menyampaikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran itu poinnya seperti apa sih Kak? Jadi kita sampaikan kalau semisal dia menanyakan terkait kondisinya ya, terutama untuk pasien ya kita jawab dengan sebenar-benarnya. Jangan memanipulasi data yang ada atau menyembunyikan penyakit dari si pasien tersebut. Karena kalau kita tuh kan harus mengatakan yang sejujurnya. Semisal dia dilakukan pemeriksaan trombosit ya, pasiennya DBD, terus dia tuh ngerasa badannya nggak enak semua, sus hasil lab saya gimana ya? Kita tahu nih hasil labnya ini tuh turun, tapi kita bilangnya bagus kok Pak, masih bagus, masih normal-normal aja, nggak ada masalah. Padahal kita tahu itu dia tuh trombositnya udah mulai turun. Nah, itu harus kita komunikasikan sejujur-jujurnya dengan pasien, tapi dengan bahasa yang baik ya. Jadi harus tetap sopan biar tidak menyakiti. Kemudian ada yang namanya fidelity. Fidelity itu biasanya harus memiliki komitmen atau tepat janji ya. Kalau kita mengatakan, Pak, nanti kita akan melakukan rawat luka di jam 8 ya. Ya berarti kamu harus datang jam 8 untuk melakukan rawat luka. Jangan ngomongnya jam 8 baru datang jam 10. Itu berarti kamu melanggar prinsip fidelity atau tepat janji. Kemudian kalau semisal pasiennya bilang, suster, jangan bilang ke siapa-siapa ya. Kalau semisal saya dirawat di sini, oke siap Pak, saya nggak bilang ke siapa-siapa. Itu fidelity masuknya, bukan confidentiality. Karena si perawat itu sudah menciptakan sebuah komitmen dengan pasiennya. Kemudian kalau confidentiality atau kerahasiaan itu menjaga rahasia, pastinya menjaga rahasia. Entah kalau semisal pasiennya minta dirahasiakan kondisinya, kemudian kayak rekam medis dan lain-lain itu tidak boleh diketahui oleh orang lain selain keluarga, ataupun kalau pasiennya mesen keluarga saya nggak boleh tahu sus, berarti itu juga masuknya ke confidentiality.
Kemudian kalau melakukan tindakan harus pakai tirai atau pakai skerem, itu tujuannya juga untuk menjaga kerahasiaan. Dan yang terakhir itu ada yang namanya accountability. Nah, accountability ini jarang sekali muncul di UKOM ya, tapi memang ada beberapa yang muncul juga. Kalau accountability itu gampangnya begini, kita sebagai perawat itu bekerja menggunakan SOP, ya. Apapun yang kita lakukan ada SOP-nya. Nah, accountability ini adalah kamu harus melakukan asuhan keperawatanmu itu sesuai dengan SOP yang ada. Jika misal gini, pasiennya itu harusnya sebelum dilakukan apa sih namanya pemasangan infus itu harus pemasangan kateter itu harus diberikan gel. Karena kalau tidak diberikan gel nanti dia susah masuknya. Nanti penyebabnya yang lain bisa menyebabkan ruptur uretra dan lain-lain. Nah, dia ini lupa nggak ngasih gel. Itu masuknya di accountability karena itu tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP. Kalau semisal accountability-nya kelupaan, nanti bisa timbul apa? Bisa timbul non-malefisien atau bisa mencederai pasien kayak gitu. Jadi analisa untuk etik itu memang kita harus paham dulu poin kecilnya, terus nanti tinggal kita analisa saja. Jadi kita mainnya analisa kita. Kalau di etik nanti ada satu sesi sendiri kita bahas full etik ya. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Di sebuah RW, perawat komunitas melaksanakan pengkajian lingkungan fisik. Didapatkan letak kandang yang berada di dalam rumah 1,41%, jarak pembuangan sampah dengan rumah 32,5, tidak memiliki tempat pembuangan sementara itu 29,14, kemudian kemudian mana tadi ya? Jarak sumber air dengan septic tank kurang dari 10 meter, rumah yang pencahayaannya remang-remang, keluarga tinggal bersama kedua anak balitanya. Diagnosa keperawatan apakah yang muncul pada kasus tersebut? Apakah perilaku kesehatan cenderung beresiko? Apakah manajemen kesehatan tidak efektif? Pemeliharaan kesehatan tidak efektif? Defisiensi kesehatan komunitas? Ataukah kurang pengetahuan? Ayo dibaca lagi. Apakah di sini sudah terjadi masalah? Kira-kira yang mana? Apakah sudah terjadi masalah? Kira-kira di sini. Kemudian di sini itu rata-rata masalah, bukan masalah sih. Data yang didapatkan itu mengarah ke perilaku yang bukan perilaku atau pola hidup yang kurang baik. Kalau pola hidup yang kurang baik seperti ini, itu arahnya kemana diagnosanya kira-kira? Arahnya kemana? Ya, betul. Jadi arahnya ke, nah, oke, nah di sini ya, karena letak kandangnya dekat sama rumah, jarak pembuangan sampah dengan rumah juga dekat, tidak memiliki pembuangan tempat sampah sementara, jarak sumber air dengan septic tank kurang dari 10 meter, kemudian pencahayaannya remang-remang, dia tinggal bersama kedua anak balitanya. Berarti di sini kondisi lingkungan rumah pasien ini dapat berpotensi muncul penyakit di kemudian hari, maka diagnosa yang muncul adalah perilaku kesehatan cenderung beresiko karena belum terjadi masalah pada keluarga ini. Jadi jawabannya adalah A. Boleh. Oke, siap. Kita jelaskan ya. Bentar, tak bukakan dulu slide-nya. Bentar ya, review materi komunitas. Kak, berarti misal belum sampai menimbulkan masalah? Iya, betul Kak, betul. Kalau belum menimbulkan masalah itu masih di perilaku kesehatan cenderung beresiko. Kalau sudah terjadi masalah itu masuknya di defisiensi kesehatan komunitas. Kak, share materinya dong. Siap, Beb. Itu udah ada di Zoom. Udah ada di Zoom, udah ada di Google Drive.
Ini kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan di ini ya, di Zoom ya. Di Zoom-nya. Oke. Yang pertama itu pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Nah, pemeliharaan kesehatan tidak efektif itu, jadi teman-teman hafalkan markanya aja ya. Markanya seperti ini. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif itu masalah sudah terjadi, populasi atau masyarakatnya kurang pengetahuan. Kalau yang namanya kurang pengetahuan, itu antara dia memang nggak tahu atau sudah tahu tapi kurang maksimal. Ya, jadi contoh seperti ini, dia sudah tahu kena hipertensi, ya, tapi dia itu masih aja makan makanan yang asin, kemudian dia mungkin merokok ataupun yang lainnya karena dia nggak tahu kalau makan yang asin ataupun merokok itu bisa memperparah kondisi hipertensinya. Itu pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Kemudian, kalau yang kedua itu manajemen kesehatan tidak efektif, itu populasinya atau masyarakatnya itu sudah terjadi penyakit atau sudah ada penyakitnya, dia sudah tahu cara untuk melakukan perawatannya atau manajemen kesehatannya, tapi yang pertama bisa tidak dijalankan, ataupun yang kedua dia gagal menjalankan program pengobatannya. Entah itu terkendala waktu, biaya, ataupun yang lainnya. Itu manajemen kesehatan tidak efektif. Kemudian, coping komunitas tidak efektif. Pokoknya apapun yang berhubungan dengan coping itu pasti berhubungan dengan proses penyelesaian masalah atau problem solving. Di mana coping komunitas tidak efektif itu berarti pola dari penyelesaian masalah yang terjadi di komunitas itu tidak memuaskan atau tidak efektif sehingga menimbulkan konflik, kemudian insiden di masyarakatnya juga tinggi. Semisal nih, kita sudah tahu di situ itu banyak apa sih namanya, di sebuah desa itu banyak anak-anak remaja yang suka nongkrong, ya, yang suka nongkrong. Terus di sana pas nongkrong itu minum minuman keras. Harusnya kita sebagai masyarakat itu kan ya melakukan tata laksana, entah itu mau diperingatkan ataupun diberikan sanksi buat yang nongkrong dengan minum-minum. Tapi kita sebagai warga ya udah biarin aja. Akhirnya apa? Timbul masalah. Timbul masalahnya nanti kalau orang di bawah pengaruh alkohol bisa apa? Bisa nggak jelas ya, entah marah-marah, nyuri ataupun yang lainnya. Nah itu. Jadi coping yang dilakukan oleh komunitas ini efektif sehingga timbul masalah. Aku mohon maaf ya, kalau semisal tiba-tiba muncul suara anakku yang teriak-teriak. Kita lanjut, ada defisiensi komunitas di mana itu terjadi lebih dari satu masalah kesehatan ataupun faktor yang mengganggu kesejahteraan. Nah, contohnya gini, di sebuah komunitas itu terdapat yang kena diabetes 10%, kena hipertensi 5%, kena asam uratnya 30%. Nah, ada masalah lebih dari satu, masalah kesehatan lebih dari satu dalam satu waktu, itu masuknya di defisiensi kesehatan komunitas, ya. Ini kurang kesehatannya, defisiensi kesehatan komunitas. Kemudian ada ketidakpatuhan. Nah, ketidakpatuhan itu menolak menjalani pengobatan atau menolak mengikuti anjuran. Jadi harusnya dia melakukan program pengobatan yang lama, semisal pada pasien-pasien TBC, itu dia tidak mau melakukan pengobatan. Itu masuknya di ketidakpatuhan. Kemudian perilaku kesehatan cenderung beresiko itu di mana adanya perilaku maladaptif yang kalau dilakukan saat ini itu bisa berpotensi muncul masalah di masa depan. Oke. Kemudian ada kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan di mana adanya keinginan ataupun motivasi untuk meningkatkan derajat kesehatan, entah itu dari keluarga ataupun dari masyarakat. Jadi ada, ya Allah, astagfirullah. Mohon maaf ya, Rek, mohon maaf. Bocil tantrum. Jadi pokoknya kalau ada kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan, itu adanya ungkapan rasa ingin merubah kondisi kesehatannya. Itu kesiapan ya. Kita lanjut. Diagnosa yang sering muncul ini, Rek. Uplek-uplek ini aja, nggak ada yang lain ya. Kalau untuk komunitas. Kalau keluarga nanti kita beda lagi sesinya ya. Jangan dibahas sekarang, nanti campur-campur. Oke, kita lanjut. Ini masih di soal etik ya. Seorang perawat melakukan praktik keperawatan di sebuah RW pada saat kegiatan MMD, perawat memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan masalah kesehatan bersama
sesuai dengan data yang sudah diperoleh. Apakah prinsip etika keperawatan komunitas yang dilakukan oleh perawat tersebut, apakah autonomi, beneficient, non-maleficent, justice, ataukah veracity? Kira-kira yang mana? Yang mana kira-kira? Yang mana kira-kira? Ayo, yang mana ayo? Autonomi, Kak. Autonomi. Ya, Kak. Kenapa Kak milih autonomi? Alasannya apa? Boleh sekalian aja, yuk. Alasannya apa, Kak? Karena di situ perawat memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan masalah kesehatan yang Oke. ini bersama. Ini Kak siapa? Avita. Oh, Kak Avita. Oke, siap. Jadi menurut Kak Avita, di sini perawat memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan masalah kesehatan ya, masalah kesehatan bersamanya. Oke. Jadi kalau soalnya kayak gini tuh gampang ya. Ini masalahnya menerapkan prinsip etikanya adalah betul autonomi ya, di mana perawat memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan masalah kesehatan yang akan dilakukan diskusi tadi di MMD. Betul. Kita lanjut ya. Soal nomor 4, ini standar-standar yang di komunitas, tapi biasanya keluar juga ya. Perawat komunitas melakukan pengamatan pada lingkungan fisik, di mana melakukan pemeriksaan pada masyarakat dengan berkeliling. Nah, kalau ada kata-kata berkeliling, sudah kelihatan ya jawabannya ya. Berkeliling wilayah melakukan observasi sekilas, kemudian hasil analisanya dari data tersebut dijadikan bahan untuk diskusi pada lokakarya mini atau MMD. Yang pertama, apakah bentuk kegiatan yang dilakukan perawat pada kasus tersebut? Apakah kuesioner? Bukan bentuk kegiatannya, bentuk pengkajian. Kuesioner, interview, pengkajian tahap awal, windshield survey, atau ke archival data. Kira-kira yang mana? Yuk teman-teman yang belum berpartisipasi untuk menjawab boleh ya. Kalau salah nggak apa-apa. Namanya juga manusia. Namanya juga proses belajar. Oke? Jadi jawabannya adalah betul. Ya, kata kuncinya adalah pemeriksaan pada masyarakat dengan berkeliling wilayah. Itu makainya di windshield survey. Terus yang lainnya apa, Kak? Kalau kuesioner itu kita sebar kuesioner ya, pakai kertas kayak gitu. Biasanya pertanyaannya pertanyaan tertutup. Yang A, B, C, A, B, C biasanya kayak gitu. Kemudian kalau interview ya kita langsung bertanya kepada narasumber ya. Kalau interview itu bertanya langsung kepada narasumbernya. Kalau pengkajian tahap awal itu ya kita melakukan pengkajian ini, kita bisa menggunakan kuesioner, interview, windshield survey, kita mencari masalah atau kita mengkaji lingkungan sekitarnya yang pada tahap awal itu ada kira-kira ada permasalahan apa. Tapi ini nggak masuk di bentuk pengkajian. Bentuk pengkajiannya itu ada kuesioner, interview, windshield survey itu keliling, kita keliling-keliling lingkungannya, kita pengen tahu nih mana sih letak sekolahannya, mana masjidnya, mana puskesmas apa sih puskesmas pembantu atau poskesdesnya. Kemudian di mana sih kira-kira rata-rata yang sering terjadi masalah-masalah kesehatan itu nanti di plotting jadi kayak bentuk mapping gitu, mapping desanya itu namanya windshield survey. Kalau archival data itu kan pastinya kalau kita mau datang ke lingkungan nih, oh, semisal ini mau mengintervensi kampung yang ada di Gresik. Kita pengen tahu sih penyakit orang Gresik itu apa aja sih. Nah, kita lihat dari data Riskesdas. Oh, data Riskesdas yang terbaru itu ternyata di Gresik itu banyak yang mengalami hipertensi. Soalnya suka makan, mungkin makan makanan yang tinggi natrium dan lain-lain. Itu nyarinya di data-data yang kayak gitu Riskesdas ataupun data-data yang lain yang bisa menunjang teman-teman saat melakukan intervensi. Itu archival data. Kemudian ada lagi literatur review. Nah, kalau literatur review itu apa, Kak? Literatur review itu bisa datanya itu ngambil dari hasil penelitian-penelitian ya, ataupun juga bisa ngambil dari data yang ada di Puskes ya. Kak, boleh minta materinya? Tenang, Beb. Ini materinya sudah tak share di Google Drive. Tadi teman-teman bisa mengunduh dengan bebas di situ ya. Oke. Jawabannya ini adalah windshield survey. Nanti materinya ada. Setelah ini kita bahas, kita selesaikan dulu soalnya 25 baru kita bahas materinya ya.
Kita langsung ke soal nomor 5 ya. Seorang perawat memberikan asuhan keperawatan komunitas di sebuah RW dengan memberikan intervensi kepada seluruh masyarakat tanpa memandang suku, budaya, agama, bangsa, jabatan, dan lain-lain. Apakah sih prinsip etik keperawatan komunitas yang dilakukan perawat pada kasus tersebut? Apakah autonomi, beneficient, non-maleficient, justice, ataukah veracity? Kira-kira yang mana kalau tidak membeda-bedakan atau memberikan intervensi yang sama kepada seluruh masyarakat yang ada? Itu masuknya di apa? Gampang ya? Gampang, ayo. Jawabannya apa? Kita sambil di chat aja di kolom komentar boleh ya. Teman-teman kalau semisal nanti di luar Zoom seperti ini, teman-teman mau konsultasi, mau bahas soal sama aku sangat terbuka, monggo nanti teman-teman langsung chat aja ya. Kalau semisal tidak saya balas pada malam hari ini, ya akan dibalas di besoknya ya. Oke, jadi pada kasus ini, karena perawat itu memberikan intervensi kepada seluruh masyarakat tanpa memandang dia itu dari suku apa, jabatannya apa, agamanya apa, itu berarti mengaplikasikan prinsip justice atau berlaku adil. Betul ya, kita lanjut ya. Oke, soal nomor 6. Hasil screening kesehatan di posyandu lansia menunjukkan 13% mengalami DM. Masyarakat sehari-hari memiliki kebiasaan minum kopi atau teh manis dan tidak suka menggunakan alas kaki saat bekerja di sawah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar penderita DM tersebut tidak mengetahui tentang kondisi kesehatannya sehingga tidak pernah mengecek kondisinya di puskesmas. Apa sih masalah keperawatan pada kasus tersebut? Apakah perilaku kesehatan cenderung beresiko, pemeliharaan kesehatan tidak efektif, manajemen kesehatan tidak efektif, defisiensi kesehatan komunitas, ataukah coping komunitas tidak efektif? Sudah terjadi masalah, tapi kurang pengetahuannya. Berarti sudah terjadi masalah, tapi kurang pengetahuannya. Ayo diingat-ingat, sudah terjadi masalah, tapi kurang pengetahuannya. Jawabannya adalah jadi jawabannya ketika kita ada di di sebuah komunitas, dia sudah terjadi masalah tapi pengetahuannya kurang, makanya dia masih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, itu masuknya di pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Datanya apa? Tadi ya sudah terjadi masalahnya apa Kak? DM. Tapi perilaku sehari-hari dari masyarakatnya itu tidak mampu menjalankan perilaku sehat akibat minimnya informasi. Maka diagnosa yang diangkat adalah pemeliharaan kesehatan. Oke, saya ulangi sekali lagi, ketika perilaku kesehatan cenderung beresiko, itu melakukan perilaku maladaptif atau perilaku yang kurang baik ya, perilaku yang kurang baik yang kedepannya itu akan berpotensi timbul penyakit. Kalau pemeliharaan kesehatan tidak efektif, sudah terjadi masalah, tapi dia kurang pengetahuan ya. Kalau manajemen kesehatan tidak efektif, sudah terjadi masalah. Dia tahu cara mengatasinya, tapi tidak dijalankan. Itu manajemen kesehatan tidak efektif. Tidak dijalankannya gara-gara apa, Kak? Tidak dijalankannya mungkin karena dia ada hambatan, ya, atau memang dia nggak mau melakukan. Kemudian kalau defisiensi kesehatan komunitas itu terjadi lebih dari satu masalah yang ada. Di sini masalahnya ada berapa? Hanya ada satu ya. Defisiensi kesehatan komunitas itu terjadi sebuah masalah, lebih dari satu masalah dalam kurun waktu tertentu. Itu defisiensi kesehatan komunitas. Kemudian yang terakhir adalah coping komunitas tidak efektif. Balik lagi kalau coping itu berhubungan dengan penyelesaian masalah. Jadi penyelesaian masalah di komunitas tersebut tidak efektif. Gitu ya. Jadi itu jawabannya di pemeliharaan kesehatan tidak efektif berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan minimnya informasi sehingga sehingga masyarakat yang ada di situ tidak melakukan pola perilaku hidup yang sehat. Oke. Kita lanjut ya, Beb. Nomor 7. Pengkajian keluarga didapatkan data bayi laki-laki usia 10 bulan dengan berat badan 5 kilo, susah makan, dan dalam KMS penimbangan berat badan terakhir berada pada garis merah. Keluarga menganggap anaknya biasa-biasa aja. Apakah masalah keperawatan keluarga? Kok ini keperawatan keluarga? Nggak apa-apa ya, nyempil sedikit. Yang terjadi pada keluarga di atas,
Apakah ketidakmampuan keluarga mengenal masalah kesehatan, ketidakmampuan keluarga mengambil keputusan, ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit, ketidakmampuan keluarga memodifikasi lingkungan, ataukah ketidakmampuan keluarga memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada. Memang kalau soal-soal komunitas sama keluarga itu ya mirip ya. Gitu-gitu aja soalnya ya. Jawabannya apa? Jawabannya adalah karena di sini ini pasiennya anaknya itu sudah di KMS-nya itu sudah di garis merah, tapi keluarganya bilang enggak, anakku biasa-biasa aja, berarti ada ketidakmampuan keluarga dalam mengenal masalah kesehatan. Betul, good job. Ayo yang belum jawab, ikutan jawab ya. Kita lanjut ya, Beb. Nomor 8. Seorang perawat komunitas melakukan promosi kesehatan atau health promotion seperti pendidikan kesehatan, kebersihan diri, penggunaan sanitasi lingkungan yang baik, olahraga, imunisasi, dan perubahan gaya hidup. Level intervensi keperawatan komunitas apakah yang dilakukan perawat? Pada kasus ini, apakah primer, sekunder, tersier, pencegahan dan penanggulangan, ataukah pencegahan dan pemberdayaan? Kalau ada kata-kata promosi kesehatan, itu masuknya di betul. Kalau kata-katanya promosi kesehatan itu masuknya di pencegahan primer ya. Ini penjelasannya ya. Prevensi primer atau pencegahan primer itu ditujukan kepada siap Kakak, ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang sehat. Jadi tidak terjadi masalah ya. Bentuk tindakan keperawatannya apa Kak? Kalau di primer yang pertama pasti promosi kesehatan dan perlindungan spesifik agar terhindar dari masalah atau penyakit bentuknya imunisasi. Kalau prevensi sekunder itu bentuk intervensi yang dapat dilakukan yaitu pelayanan asuhan mencapai pada pasien-pasien yang beresiko mengalami masalah kesehatan. Atau kita juga sudah melakukan penanggulangan masalah atau penyelesaian masalah yang terjadi. Atau di sekunder itu kita lakukan screening untuk mengetahui ada masalah kesehatan apa atau kita lakukan pemeriksaan kesehatan berkala. Pada intinya sekunder itu kita lakukan kalau sudah terjadi masalah, itu prevensi sekunder. Ya, sudah terjadi masalah atau sudah nampak akan ada masalah, makanya dilakukan screening. Contohnya gini, kita ditugaskan di lingkungan yang iya betul Kak. Nah, di situ kita kan ditugaskan di lingkungan yang orangnya gemuk-gemuk nih, ya, yang orangnya gemuk-gemuk kayak aku semua. Kita sebagai perawat, wah, ini kok orangnya yang perempuan gemuk-gemuk ya, kayaknya harus di screening nih, entah itu di screening untuk hipertensinya, ataupun di screening untuk diabetes mellitusnya. Jadi kita arahkan screeningnya itu mengarah ke penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh kelebihan berat badan, itu masuknya di prevensi sekunder. Kalau prevensi tersier itu bentuk intervensi yang dapat dilakukan sebagai upaya rehabilitasi pasca perawatan. Jadi contohnya pasiennya habis dirawat di rumah sakit, kita sebagai perawat komunitas, kita melakukan prevensi tersiernya, ya kita bantu untuk proses rehabilitasinya di rumah. Contohnya pasiennya stroke, pulang ke rumah, dia masih belum bisa gerakin kakinya nih. Kita bantu untuk ajarkan keluarganya, Pak, ini istrinya karena belum bisa menggerakkan kakinya, nggak bisa miring kanan kiri sendiri, ini harus dimiring kanan miring kiri setiap 2 jam, karena nanti kalau tidak bisa berpotensi terkena luka tekan. Nah, itu salah satu bentuk prevensi tersier. Jadi kata kuncinya, primer belum terjadi masalah, sekunder sudah terjadi masalah atau akan terjadi masalah, kalau tersier itu berarti pos, ya sudah terjadi, bukan sudah, masalahnya sudah terjadi atau masalahnya sudah terjadi, dia perawatan rehabilitasinya itu tersier ya. Kuncinya di situ. Nah, lagi. Yuk, jawabannya apa yuk? Dibaca dulu. Sebentar ya. Aku minum dulu. Yuk, coba jawabannya apa? Ayo, jawabannya apa itu? Jawabannya apa? Oke, kita lihat ya. Jadi pada kasus ini, perawat komunitas ini melakukan kegiatan di masyarakat berupa deteksi dini atau early diagnosis, melakukan penanganan yang tepat dengan deteksi dini dan screening kesehatan untuk mengetahui adanya gangguan kesehatan. Pencegahan yang dilakukan oleh perawat komunitas tersebut adalah pencegahan apa?
Tadi yang aku bilang, kalau semisal belum terjadi masalah, atau ya, kok belum terjadi masalah, akan terjadi masalah ataupun sudah terjadi masalah, itu masuknya di se- sekunder ya. Betul. Pokoknya kalau screening, deteksi dini, terus penanganan langsung ke penyakitnya, itu masuknya di sekunder. Kalau tersier tadi rehabilitasinya, kalau primer itu pencegahan biar tidak sampai sakit ya. Pasiennya masih sehat semua. Oke, kita lanjut sih. Nah, ini sama kayak tadi penjelasannya. Jawabannya B, yaitu prevensi sekunder. Kita lanjut. Ini fungsi ataupun peran dari seorang perawat. Seorang anak usia 13 tahun datang ke puskesmas ditemani ibunya dengan keluhan sesak nafas. Pada saat dilakukan pengajian, ibu kliennya mengatakan sejak 1 bulan terakhir di rumahnya terdapat 3 ekor kucing yang dipelihara oleh anak pertamanya. Perawat menyarankan kepada klien untuk menghindari kontak langsung dengan kucing dan menjelaskan alasannya. Tindakan yang dilakukan perawat tersebut merupakan aplikasi peran perawat komunitas sebagai apa? Apakah caregiver, klien advokat atau advokat ya? Advokat, sebentar ada yang nyala lagi enggak? Konselor, edukator, ataukah kolaborator? Kira-kira yang mana? Yang mana? Ayo. Bu, ini kan anaknya sering sesak nafas, terus ibu ada kucing. Kalau bisa anaknya itu jangan deket-deket sama kucing atau kalau bisa nggak usah malah melihara kucing ya. Berarti itu masuknya di mana? Betul, masuknya ini di edukator. Jadi kita mengedukasi karena ditakutkan di bulu kucingnya itu bisa menyebabkan atau memicu reaksi alergi. Jadi nanti anaknya jadi tambah se, se. Nah, terus yang lain apa dong, Kak? Kalau caregiver itu memberikan pelayanan secara langsung. Contohnya, ada pasien komunitasmu tuh ada yang memiliki luka diabetik. Nah, kamu melakukan perawatan lukanya, itu berarti caregiver. Kalau advokat itu contohnya seperti ini. Kamu itu tinggal di lingkungan di mana ada pabrik di situ. Kemudian pabriknya itu buang limbahnya sembarangan, akhirnya mencemari sumur-sumur orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kamu melakukan advokasi untuk bilang ke apa sih namanya? Bilang ke apa sih namanya? Ke pihak pabriknya. Ini kita tercemar loh, kita tercemar terkait lingkungannya. Harus dilakukan mediasi. Kak, ini ada di sini sebenarnya ya. Bentar, ada di PPT yang ini. Kalau di sini tadi nggak tak sertakan. Bentar ya, tak bukakan di sampingnya dulu. Ini fungsi ya tadi ya. Fungsi. Oh, ini. Oh ya, peran perawat. Nah, ini ya, kelihatan ya. Loh, kok malah jadi ini yang muncul? Bentar ya. Nah, ini. Yang pertama, peran perawat itu ada yang namanya caregiver, yaitu sebagai pelaku pemberi asuhan keperawatan. Perawat dapat memberikan pelayanan keperawatan secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung ya kamu melakukan perawatan luka tadi, secara tidak langsung itu kita sudah memberdayakan keluarganya untuk merawat pasiennya, jadi kita tinggal observasi saja dan pendampingan. Kemudian sebagai pendidik atau edukator, kita harus mampu menjadi penyedia informasi kesehatan ya dan mengajarkan komunitas tentang upaya kesehatan yang bisa dilakukan. Jadi kalau edukator itu masuknya lebih ke promosi kesehatannya. Kemudian ada pengelola atau manajer kasus, di mana perawat harus mampu mengelola pelayanan dengan berkoordinasi dengan komunitas sekitarnya ataupun dengan keluarganya. Contohnya seperti ini. Pada lingkungan tersebut itu banyak pasien yang mengalami diabetes mellitus. Nah, kita sebagai perawat itu harus tahu, oh, wargaku ini ada 10 orang yang kena diabetes mellitus. Yang A dan sampai 10 itu ternyata kondisinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kita sebagai manajer kasus, kita tuh harus tahu tata laksana yang tepat untuk pasien yang A, B, C, D, E sampai 10 itu kayak gimana. Itu manajer kasus. Mana yang diutamakan terlebih dahulu atau mana yang harus dilakukan rawat luka, mana yang tidak harus dilakukan rawat luka, itu jatuhnya di manajer kasus. Jadi kita bagian yang mengelola pasien tersebut sampai dia sembuh. Itu. Kemudian kolaborator. Nah, kolaborator itu kita kan sebagai perawat kan nggak bisa ya kerja sendiri ya. Pasti butuh teman-teman yang lainnya, entah dokter, fisioterapis, ahli gizi,
farmasi klinis dan lain-lain. Nah, itu kita bekerja sama dengan mereka ya. Bisa mereka kita datangkan langsung ke komunitas kita ataupun kita yang bawa pasien kita ke sana ya. Kemudian ada penemu kasus. Nah, penemu kasus ini berhubungan dengan screening, di mana dia ini melibatkan diri dalam penelusuran kasus di komunitas. Tadi contohnya, di komunitasnya banyak yang gemuk, akhirnya di screening, ada berpotensi hipertensi enggak, ada yang berpotensi mengalami diabetes enggak, dan lain-lain. Itu namanya penemu kasus. Oh, ternyata setelah di screening, muncullah datanya, oh alah, yang gemuk-gemuk ini rata-rata darahnya tinggi semua. Berarti itu namanya penemu kasus karena dia menemukan kasus baru yang sebelumnya tidak ada. Kemudian ada advokat tadi ya menjadi pembela dari hak klien dan komunitas. Entah itu membela misal dia nggak punya BPJS, kamu yang bantu ngurus ya, kamu yang bantu ngurus, bantu advokasi biar diberikan BPJS yang dibayari pemerintah ke kelurahan dan lain-lain itu advokat. Kemudian ada fasilitator. Nah, fasilitator itu membantu keluarga dalam menghadapi kendala untuk meningkatkan derajat kesehatannya ya. Jadi kita fokus untuk Jadi untuk fasilitator itu kita membantu keluarga dalam menghadapi kendala dalam meningkatkan derajat kesehatannya. Contoh, misal ada pasien yang mengalami, semisal dia itu kondisinya udah perburukan nih dengan dehidrasi. Terus dia itu mau ke puskesmas, mau ke rumah sakit takut ditolak ya. Takut ditolak, akhirnya kita bantu untuk ngerujuk dia langsung ke rumah sakit. Itu namanya fasilitator. Dengan harapan ketika kita bantu mereka untuk datang ke rumah sakit, itu lebih mudah diterima teman-teman yang ada di rumah sakit ketimbang mereka datang sendiri. Itu namanya fasilitator. Intinya memudahkan lah, memudahkan dari masyarakat kita itu untuk menggapai atau mengakses layanan kesehatan. Nah, itu untuk apa sih peran-perannya ya. Kita balik ke soal dulu. Belum pindah? Oke, jadi tadi ya sudah tak jelaskan satu-satu karena ini tadi mengedukasi, maka jawabannya adalah di edukator. Oke, kita lanjut. Nah, ini nanti juga ada nih di materi ya. Konselor itu hampir sama mirip sama edukator, Kak. Jadi dia itu bisa menerima konseling ya. Konseling itu berarti kan ya kayak tanya jawab kayak gitu. Nomor 11, ditemukan hasil pendataan di desa, mayoritas penduduknya melakukan kegiatan mandi, cuci kakus di sungai. Petugas kesehatan telah memberikan penyuluhan kesehatan tentang PHBS, namun kondisi ekonomi yang kurang mengakibatkan masyarakat tidak mampu dalam menyediakan sumber air bersih dan jamban yang sehat. Apakah strategi intervensi keperawatan komunitas yang tepat pada kasus tersebut? Apakah kemitraan, sosialisasi, pemberdayaan, proses kelompok, ataukah pendidikan kesehatan? Kira-kira yang mana? Kita pengen bikin jamban nih, nggak punya duit, terus ngapain? Kalau kita mau bikin jamban, uangnya kurang, berarti harus apa? Harus apa yo? Jawabannya adalah kata kuncinya, kok belum pindah ya di situ ya? Kata kuncinya, kondisi ekonomi yang kurang menyebabkan masyarakat tidak mampu dalam penyediaan sumber air bersih dan jamban yang sehat. Maka, tindakan yang harus dilakukan dengan menjalin kemitraan, ya, yang pertama bisa dengan dinas kesehatan, untuk pengadaan jamban sehat dan penyediaan air bersih. Karena apa? Karena ini masalahnya di ekonomi. Kalau ekonomi itu kita fokusnya untuk kemitraan, ya. Misal kita mau ngadain program, kayak kita pas waktu mahasiswa, kita mau ngadain program, nggak punya duit, otomatis kita ngajuin apa proposal. Nah, itu namanya kemitraan. Ya, Kak, jelasin satu-satu. Iya, siap. Kemudian di sini tak tunjukkan di PPT-nya aja. Jadi ini sambil sekalian aja ya. Mana tadi? Nah, ini ada yang namanya proses kelompok. Nah, kalau proses kelompok itu bentuk intervensi keperawatan komunitas dengan melibatkan
peran serta aktif masyarakat melalui pembentukan kelompok, seperti kelompok yang anggotanya memiliki masalah kesehatan yang sama. Contohnya gimana, Kak? Contohnya gini, kita ada di komunitas, terus di sana tuh banyak yang mengalami hipertensi. Tapi di sana tuh tidak ada senam, nggak ada senam lansia atau senam ya lansia gitu aja, senam lansia. Nah, kita bentuk kelompok untuk senam pada orang-orang yang memiliki tekanan darah tinggi. Itu namanya proses kelompok. Jadi nanti di kelompok itu ketua senamnya siapa? Nah, itu nanti yang ngadain rutin untuk senam-senamnya dan dia yang mengkoordinasi anggota kelompoknya untuk ikut di program yang sudah dibuat. Itu namanya proses kelompok. Ya. Kemudian ada pemberdayaan atau empowerment. Ya, pemberdayaan itu kita lebih meningkatkan kontrol dari individu yang ada di masyarakat tersebut untuk melakukan penyelesaian masalah yang efektif. Contohnya semisal, kalau tadi ya, ada apa sih namanya limbah tadi ya, limbah dengan pabrik di lingkungan rumah kita tuh ada limbah pabrik yang dibuang sembarangan. Berarti ini ada kan ada masalah berarti ya, ada masalah di lingkungan sekitar kita. Kita sebagai masyarakat, kita sebagai perawatnya juga yang ada di komunitas tersebut, kita itu melakukan pemberdayaannya dengan apa? Kita melibatkan masyarakat yang ada di sekitar situ untuk mencari solusi dari masalah yang ada. Ayo Rek, jangan kalian sendiri yang menyelesaikan masalahnya, tapi libatkan Toga Toma, libatkan orang-orang yang punya power di situ untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dengan cara apa? Nah, di sini ada apa? Ada menciptakan jejaring. Kalau semisal kita udah lobby, nggak kena nih si perusahaannya masih aja bandel, kita bisa jalin ke pengacara untuk lobbying ke mereka. Ataupun semisal kita juga bisa ajak instansi-instansi terkait untuk mengatasi masalah. Nah, itu di pemberdayaan. Tapi kita pemberdayaannya itu masyarakat kita sendiri yang maju, bukan kita ya. Kita tuh sebagai orang yang ayo Pak, Bapak bisa, ayo coba. Bapak yang lobby, Bapak yang nego, gimana, keputusannya apa. Itu namanya pemberdayaan. Nah, setelah kita bantu motivasi untuk mereka itu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, terus masalahnya sudah selesai, itu berarti kamu menyelesaikan masalahmu dengan pendekatannya itu pemberdayaan atau empowerment dari SDM yang ada di lingkungan sekitarnya, ya. Nah, ini contohnya ini nih ya. Perawat dapat menggunakan strategi pemberdayaan untuk membantu masyarakat mengembangkan keterampilan dalam menyelesaikan masalah. Tadi ya, menciptakan jejaring, kita ajarin untuk negosiasi, lobbying, terus mendapatkan informasi kesehatan, kayak gitu-gitu tuh kita ajarin ya. Jadi kita tuh bukan orang yang tampil di depan, tapi kita ada di belakang layar. Yang maju mereka, kita yang ngomporin di belakang. Ayo Pak, ayo Pak, ayo Pak. Itu namanya pemberdayaan atau empowerment. Kemudian, nah ini strategi pemberdayaannya ada menumbuh kembangkan potensi masyarakat. Terus kita juga perlu kontribusi masyarakat dalam pemberdayaannya ya. Jangan hanya 1-2 orang aja, tapi kalau bisa semuanya ikut ya. Yang pasti di pemberdayaan ini kita menerapkan sistem gotong royong ya. Kemudian kita juga eh, apa sih namanya bisa juga melakukan kemitraan. Jadi pemberdayaan ini nggak cuma masyarakatnya berdiri sendiri, tapi dia juga bisa bermitra dengan lembaga swadaya masyarakat serta organisasi masyarakat yang lain. Kemudian, nah ini kalau kemitraan, tadi kemitraan itu hubungan kerjasama antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Ya, contohnya banyak ya. Kalau untuk kemitraan ini dan pihak yang dapat dilibatkan dalam kerjasama selain dinas kesehatan ya banyak, ada dinas pendidikan, pertanian, peternakan, kelurahan, kecamatan, pokoknya sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat tersebut. Kalau semisal, oh masyarakat ini tingkat ekonominya rendah nih, di sini banyak orang yang nganggur, sementara mereka harus tetap memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Oke, kita datangkan dari dinas yang untuk kreatif ekonomi dan lain-lain. Nah, mereka yang datang untuk memberikan penyuluhan terkait misal diajarin cara bikin apa yang bisa dijual, kayak gitu-gitu itu termasuk kemitraan. Kemudian contoh dari lingkungan tersebut itu ternyata fokus di peternakan domba. Kok dombanya banyak yang meninggal ya? Banyak yang mati ya. Kenapa ya? Kita datangkan dinas peternakan untuk membantu mengedukasi, kemudian membantu untuk mengevaluasi dan lain-lain. Itu namanya kemitraan.
Kemudian, nah ini prinsip dasar kemitraannya itu harus setara ya, harus setara. Jadi tidak ada yang menjadi bos atau yang menjadi bawahan, tidak. Karena kita sama-sama bekerja sama di situ. Kemudian terbuka ya, terbuka tuh dalam artian apa? Tujuan kita di sini tuh A ya, sama-sama tahu kalau tujuannya A. Kemudian dari segi keuangannya atau biayanya juga harus sama-sama terbuka, biar tidak muncul apa ya namanya ya, kecurigaan satu sama lain. Kemudian saling menguntungkan. Jadi gini, kita minta dinas kesehatan untuk datang, kita kan dapat ilmunya, dapat manfaatnya. Mereka juga dapat manfaat. Apa manfaatnya? Program mereka terlaksana, jadi sama-sama menguntungkan seperti itu. Kemudian yang terakhir ada pendidikan kesehatannya. Kalau pendidikan kesehatan pastinya untuk meningkatkan pengetahuan yang pada akhirnya bisa meningkatkan sikap dan perilaku kesehatan yang lebih baik. Ya, nih. Jadi ada pencegahan primer, sekunder, tersier. Kalau pendidikan kesehatan masuknya di primer ya. Oke. Udah tak ulas ya. Jadi nanti kita ulas yang belum dibahas aja. Kita lanjut. Nomor 12. Masih ada 13 soal lagi, Rek. Seorang perempuan dirawat di RS dengan keluhan perdarahan pervaginam, suami panik dan takut akan kondisi istrinya. Perawat telah melakukan edukasi terkait kondisi klien, perawat memfasilitasi keluarga berdiskusi tentang keputusan terapi yang akan dilakukan selanjutnya, kemudian ternyata keluarga memutuskan untuk melanjutkan perawatan. Apakah prinsip etik yang sesuai dengan kasus tersebut? Apakah fidelity, otonomi, beneficient, confidentiality, ataukah non-maleficient? Apa jawabannya? Jawabannya apa? Ini sudah difasilitasi, ternyata dia mau melanjutkan perawatan. Berarti apa yo? Apa ini kok sedih banget ini? Oke, jadi jawabannya adalah betul. Jawabannya adalah autonomi, di mana ini perawat memfasilitasi keluarga berdiskusi. Ternyata setelah diskusi, keluarga memutuskan untuk melanjutkan perawatan. Maka prinsip yang digunakan yaitu autonomi. Betul sekali. Kita lanjut ya. Gampang ya. Nah, ini tadi udah dijelaskan. Ayo, apa ayo? Hasil pengkajian di satu kelurahan didapatkan 30% masyarakat mengalami hipertensi, 25% berusia produktif, 20% penderita masyarakat umum. 20% penderita umumnya terbiasa makan makanan tinggi natrium atau asin. Hasil wawancara dengan kader kesehatan mengatakan penderita hipertensi di wilayah tersebut hanya 10% yang mau datang memeriksakan kesehatan pada saat ada posyandu. Apakah strategi penanganan masalah untuk membentuk perilaku sehat mandiri di masyarakat? Apakah pemberdayaan, program kelompok, bina suasana, kemitraan, ataukah partisipasi? Kira-kira yang mana? Sudah terlihat ya, Leo? Sudah terlihat mana jawabannya? Jadi ini ada yang mengalami hipertensi, tapi masih banyak yang melakukan perilaku-perilaku yang maladaptif. Kemudian dia juga jarang untuk datang ke pos bindu, ya ini pos bindu. Jadi apa ini tindakannya? Pendekatannya berarti strategi penanganan masalahnya adalah dengan cara apa? Dengan cara kita buatkan program ke kelompok. Program kelompoknya khusus khusus apa? Khusus apa? Khusus orang-orang yang mengalami hipertensi. Ini masalah diagnosanya apa, Kak? Kalau seperti ini, diagnosanya adalah apa, yo? Diagnosanya apa kalau kayak gini? Duduk, bukan hipertensi. Diagnosa komunitasnya apa? Diagnosa komunitasnya apa, Beb? Diagnosa komunitasnya apa? Defisiensi. Defisiensi. Pemeliharaan. Defisiensi pemeliharaan atau manajemen kesehatan tidak efektif. Manajemen kesehatan tidak efektif, nurse. Alasannya apa, Beb? Karena Alasannya di apa? sini, karena di sini sudah ditemukan masalahnya
tetapi Mm-mm. masyarakatnya masih terbiasa uh, makan makanan yang tinggi natrium. Mm-mm. Terus ada satu lagi yang belum disebut, apa kira-kira? Jadi Dan diagnosanya di apa Kak? Apa monggo-monggo? Apa Kak? yang datang cuma 10% Cuma aja ke 10%. fasilitas kesehatan. Nah, betul. Jadi di sini tuh mirip antara pemeliharaan kesehatan dengan manajemen kesehatan. Kalau semisal tidak ada data yang dimunculkan 10% yang mau datang ke posyandu, itu kamu bisa mengambil pemeliharaan kesehatan. Tapi di sini sudah ada data, kalau dari yang mengalami hipertensi tadi cuma 10% yang memeriksakan kesehatannya. Berarti mereka sudah tahu, tapi mereka tidak melakukan pemeriksaan itu. Berarti masuknya apa? Manajemen kesehatan tidak efektif. Entah itu dia tidak datang itu mungkin karena jauh jaraknya dari posyandunya atau pospindunya, entah emang dia males atau memang ada hambatan untuk mencapai ke sananya. Nah, itu tidak disebutkan. Tapi karena memang dimunculkan data 10% yang mau datang, hanya yang mau datang cuma 10%, itu masuknya di manajemen kesehatan tidak efektif. Tapi kalau 10%-nya dihapus, masuknya di pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Gitu ya. Oke, ini jawabannya program kelompok. Oke, pinter. Lanjut, nomor 14, diagnosa again. Nah, ini gampang, Rek. Sekali lihat, seret, masalahnya ada berapa nih? Nah, kalau kayak gini udah kelihatan dong. Iya, program kelompok sama proses kelompok sama April, sama. Ayo, kalau udah di sini di screening, hasil pemeriksaan, masalahnya banyak banget nih. Kalau masalahnya banyak banget dalam satu waktu, kelihatan dong diagnosanya apa. Ayo, kelihatan kan diagnosanya apa? Iya, ada yang mau dijawab lagi? Betul. Jadi jawabannya, iya betul. Jawabannya karena di sini sudah terjadi lebih dari satu masalah dalam komunitas dalam satu waktu dan tidak terdapat cukup program. Nah, kenapa kok Kak nggak cukup program? Kak, datanya yang mana nih? Datanya ini nih. Posyandu lansia sudah dilaksanakan setiap tanggal 20, tapi cakupannya baru 70-80% aja. Berarti programnya juga kurang maksimal. Yang pertama, kemudian belum ada kegiatan senam lansia, padahal di sini ada yang mengalami hipertensi. Makanya di sini diagnosa yang paling tepat adalah di defisiensi kesehatan komunitas. Oke, sip. Lanjut. Lanjut, ini soal selanjutnya nomor 15. Mahasiswa pada program mata ajar keperawatan komunitas akan melaksanakan praktek keperawatan komunitas di Desa Mega Timur, Dusun Mega Jaya untuk memprogramkan membuat jamban umum melalui swadaya masyarakat, berarti melalui pemberdayaan masyarakat secara gotong royong dalam waktu 1,5 bulan. Nah, rencana tindakan yang paling tepat untuk memulai dari kasus tersebut apa? Apakah kita pendekatan ke Togatoma, peresmian pembuatan jamban umum, langsung bergotong royong membangun jamban, penyuluhan kesehatan masyarakat, ataukah sosialisasi kegiatan? Kira-kira yang mana dulu sebelum kamu, bukan sebelum kamu sih, saat kamu mau melakukan bikin jamban umum tadi, apa yang harus kamu lakukan dulu? Apa ayo? Ayo, yang lain yang belum ikutan jawab boleh ikutan jawab ya. Pendekatan dulu Nars pada tokoh masyarakatnya untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Terus, ini Kak siapa? Boleh tahu ini Kak siapa? Aku nggak hafal, Rek, kalau dari suaranya tok. Kak siapa ini? Kami Nars, Kak Ami, ya. Betul. Jadi kita ya, Rek ya, sebelum teman-teman melakukan program apapun, kalau semisal pengen sukses, kuncinya cuma satu. Dekati dulu tokoh masyarakat dan tokoh agamanya. Kenapa sih Kak kok harus didekati dulu togatomanya? Karena apa? Karena togatoma itu adalah sosok yang mereka hormati atau sosok yang mereka ikuti atau yang ya apa ya namanya? Istilahnya itu yang dipanuti gitu lah, yang diikuti. Nah, kalau semisal dari togatomanya aja udah ACC, sudah setuju, masyarakat akan lebih gampang untuk menerima program yang kita lakukan.
Nah, setelah toga-tomanya setuju, baru kita lakukan sosialisasi kegiatan. Kita jelaskan dulu ke toga-tomanya, Pak, saya mau buat ini, nanti tujuannya seperti ini. Oh iya, 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 bagus, bagus, silakan, silakan. Izin ya Pak ya, nanti saya mau sosialisasi kepada masyarakat pada tanggal ini. Oh ya, silakan nanti Bapak diharapkan untuk hadir. Jadi jangan cuma dibilangin aja, tapi hadirkan dia pada saat sosialisasi. Nanti biar lebih mudah masyarakat untuk menerima program yang kita lakukan. Kalau teman-teman udah di komunitas pasti udah pernah merasakan seperti ini ya. Jadi toga toma itu sangat-sangat penting di komunitas. Nah, ini ya penjelasannya seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah kelihatan juga. Ayo apa? Perawat melakukan kunjungan ke sebuah desa, didapatkan data lansianya sebesar 150 jiwa. Tidak terdapat posyandu lansia. 74% lansia mengatakan memeriksakan kesehatannya jika sakit. 85% lansia mengeluh penyakit linu-linu. 30% darah tinggi. Kataraknya 20%. Banyak banget ini penyakitnya ya. Sebagian lansia tidak memiliki kegiatan. 15% lansia memiliki kegiatan olahraga dan 10%-nya biasanya jalan-jalan. Apakah masalah keperawatan prioritas pada kasus tersebut? Apakah krisis kesehatan akut? Ini krisis kesehatan akut tidak ada di SDKI, teman-temannya. Resiko terjadinya penyakit juga kalau nggak salah nggak ada. Sindroma kelemahan lansia itu juga tidak ada. Defisiensi kesehatan komunitas ataukah perilaku kesehatan cenderung beresiko? Kalau seperti ini sudah jelas teman-teman ya, masalahnya sudah ada lebih dari satu dalam satu waktu dan tidak terdapat program yang mendukung, di mana apa? Tidak terdapat posyandu lansia atau nggak ada pospindunya, maka diagnosanya adalah defisiensi kesehatan komunitas ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, sip, good job. Kita lanjut. Nah, yuk dibaca dulu. Yuk, jawabannya apa yuk? Hasil pengkajian di sebuah kelurahan didapatkan data 30% masyarakat mengalami hipertensi, 25% berusia produktif, 10% penderita stroke ringan. Masyarakat di wilayah tersebut pada umumnya terbiasa menyediakan makanan tinggi natrium asin. Masyarakat mengatakan belum memahami. Nah, kalau sudah ada kata-kata belum memahami, mana yang tepat? Pokoknya teman-teman, Pemeliharaan kesehatan tidak efektif, Nurse. Oke, siap. Wes, mulai pinter ya. Udah pinter Kak dari awal, cuma harus diasah ya. Jadi kalau kita sudah paham kata kuncinya, milih diagnosanya gampang ya. Jadi pada kasus ini, karena sudah terjadi masalah di mana ada hipertensi, tapi dia ini kurang pengetahuannya atau belum memahami, maka diagnosa yang tepat adalah pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Oke, good job. Just Dos gandos. Kita lanjut. Nomor 18. Suatu desa terjadi KLB atau kejadian luar biasa, diare kejadian luar biasanya. Hasil surveinya, 63% anak mengalami diare, 47% buang sampah di sungai, 35% BAB di sungai, 30% mandi di sungai. Kebiasaan masyarakat ini sudah berlangsung lama, di mana perawat melakukan pendidikan kesehatan tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, dan apakah indikator evaluasi formatif untuk mengukur keberhasilan tindakan kasus tersebut. Apa jawabannya? Apakah adanya WC umum, angka kejadian diare menurun, masyarakat bisa pola hidup lebih sehat, masyarakat memahami tentang pentingnya BAB di jamban, atau kepala desa berkomitmen untuk memperbaiki kesehatan lingkungan. Yang mana jawabannya? Jadi jawabannya yang mana? Diners. Benar. Oke, kita lihat ya. Betul, jawabannya adalah masyarakat memahami tentang pentingnya BAB di jamban. Buat yang belum tahu, indikator evaluasi itu ada dua, formatif dan
sumatif. Kalau formatif itu jangka pendek. Jadi setelah kamu lakukan intervensi, entah itu edukasi ataupun apapun itu terjadi perubahan pengetahuan atau terjadi perubahan perilaku. Biasanya pengetahuan, kok perilaku itu masih lama. Perubahan pengetahuan. Contoh, ini di sini tadi kan perawatnya melakukan pendidikan kesehatan tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Berarti kalau sudah dilakukan edukasi, dengan harapan apa? Pengetahuan mereka terkait PHBS itu meningkat. Sehingga nanti apa? Dia paham, oh ternyata BAB yang benar itu di jamban ya, nggak boleh di sungai. Kayak gitu ya. Kemudian untuk formatifnya itu evaluasi jangka panjang atau evaluasi di akhir sesi atau di akhir program, di mana itu sesuai dengan tujuan utama kamu. Tujuan utamanya apa? Aku itu mau apa sih namanya mengintervensi edukasi dan lain-lain itu tujuannya untuk menurunkan angka diare. Berarti evaluasi sumatifnya adalah angka diare pada masyarakat ini tuh menurun karena tadi kan terjadi KLB. Berarti kan kalau KLB itu kan banyak yang mengalami diare. Setelah kamu lakukan intervensi dengan berbagai intervensi yang masuk, harapannya angka diarenya itu tuh turun. Betul. Kalau sumatifnya itu di angka kejadian diare menurun. Kalau formatifnya itu ada setelah kamu melakukan intervensi. Paling intervensi yang biasanya dilakukan yaitu edukasi. Atau contoh seperti ini, pada pasien-pasien dengan batuk efektif, ya ini agak nyelempeng dikit ke KMB. Batuk efektif itu kan kita melakukan, kok batuk efektif, batuk tidak efektif, nggak bisa ngeluarin dahak. Nah, kita kan melakukan intervensinya banyak. Ya diajarkan batuk efektif, kemudian ya diajarkan apa sih namanya, ya dikasih nebulizer, kita kasih fisioterapi dada. Tujuannya apa? Kalau setelah dilakukan intervensi batuk efektif, berarti pasiennya bisa batuk efektif dong kalau formatif. Karena kan jangka pendek. Tapi kalau jangka panjangnya, harapannya apa? Kok pasiennya dilakukan intervensi batuk efektif? Harapannya pasiennya bisa ngeluarin dahaknya. Ya, karena batuknya kan awalnya nggak efektif, terus jadi efektif. Kalau udah efektif apa? Berarti harus bisa ngeluarin dahak. Itu evaluasi sumatif. Atau nanti kalau dahaknya udah hilang, bisa seseknya berkurang. Jadi arahnya ke sana. Itu evaluasi sumatif. Oke, aku jelasin singkat. Evaluasi formatif itu evaluasi jangka pendek atau evaluasi yang bisa langsung kamu lakukan setelah kamu melakukan intervensi. Contoh intervensinya ngajarin tarik nafas dalam. Setelah kamu ajarkan, kamu tanya, ayo Bu, coba diulangi lagi. Tarik nafas dalam tadi seperti apa? Pasiennya bisa, berarti itu evaluasi formatif. Kemudian kalau evaluasi sumatif, itu evaluasi jangka panjang. Evaluasi jangka panjangnya itu di akhir sesi atau itu sesuai dengan bukan kriteria, tujuan dari kamu melakukan intervensi tersebut apa. Tadi nyambung di tarik nafas panjang, tarik nafas dalam. Tarik nafas dalam itu kan tujuannya untuk mengurangi nyeri. Berarti kamu mengajarkan si dia itu untuk melakukan TND itu tadi tujuannya apa? Agar nyeri dia berkurang. Itu namanya evaluasi sumatif. Gitu. Ya. Oke. Formatif itu jangka panjang, betul. Sumatif itu bisa jadi E. Duh, kok kelihatan, Rek? Enggak, kalau sumatifnya jadinya B. Angka kejadian diare menurun ya. Lanjut, ini tadi udah tak scroll lagi nomor 19. Oke, seorang perawat yang melakukan pengkajian di masyarakat, hasil pengkajiannya remaja umur 15-20 tahun, 70% sudah merokok aktif. Perawat tersebut melakukan terapi hipnosis kepada remaja yang merokok aktif dengan tujuan agar terjadi perubahan perilaku untuk dapat apa nanti? Mengurangi intensitas merokok. Apakah bentuk dari promosi kesehatan pada kasus tersebut? Apakah pemberdayaan masyarakat, pengkajian dan penilaian, modifikasi gaya hidup, diseminasi informasi, ataukah penataan lingkungan? Betul, ini jawabannya adalah modifikasi gaya hidup ya. Karena gaya hidupnya tadi kurang bagus, dibantu untuk hipnosis dengan harapan gaya hidupnya bisa berubah. Kita lanjut. Nah, jadi soal-soal komunitas tuh kebanyakan nalar ya, Rek, ya. Kebanyakannya nalar. Jadi mana yang tepat, mana yang ini itu kebanyakannya nalar. Jadi nggak apa-apa sambil dianalisa ya. Ini soal nomor 20.
Soal nomor 20, seorang perawat melakukan pengkajian di sebuah RW. 85% mengalami diare dalam 1 bulan terakhir. Anak-anak tidak jajan sembarangan. Hasil survei dan observasi lingkungan cukup bersih. Anak-anak tampak suka bermain tanah. Sumber air minum menggunakan PDAM. Apakah fokus pengkajian sebagai data pendukungnya? Apakah penggunaan jamban sehat, perilaku cuci tangan pakai sabun, pengetahuan masyarakat tentang diare, pengetahuan masyarakat tentang penyediaan air bersih, atau apa nih yang terakhir nggak kelihatan aku, Rek? Ataukah pengetahuan masyarakat tentang cara memasak makanan yang benar? Kira-kira yang mana? Minta soal sumatif dan formatif, Kak, kalau ada waktu nanti. Oke, siap. Nanti tak bikinkan ya. Kira-kira ini apa jawabannya? Ayo. Cuci tangan dulu nggak sih, Nars? Ayo, tunggu dulu ya. Apa ayo? Yang lain yang belum. Jangan nyimak aja ya, jangan nyimak aja, langsung. Langsung ini, apa sih, nah? Langsung ikut jawab. Salah nggak apa-apa ya. Jadi jawabannya, dikarenakan di sini tadi banyak yang mengalami diare, tapi dia nggak jajan sembarangan. Terus lingkungannya bagus, airnya pakai PDAM, tapi ternyata anak-anaknya nampak suka bermain tanah. Berarti masalahnya adalah kemungkinan di perilaku cuci tangan pakai sabun ya. Takutnya dia ini setelah main tanah itu nggak cuci tangan. Jadinya nanti kuman-kuman yang ada di tangannya itu masuk ke dalam mulut. Kak, tipsnya gimana kalau pertanyaan pengkajian? Oh, kayak gini tuh tah. Ya kita hubungkan aja. Kalau pengkajian kayak gini tuh kita mainnya analisa sih, Kak. Jadi kira-kira masalahnya apa, terus yang paling cocok yang mana? Kayak gitu. Kalau komunitas tuh rata-rata pakai analisa. Beda sama beda sama KMB. Kalau KMB itu kan sudah ilmu pasti. Kalau dia ke gawat daruratan ya pakai CAB. Udah kayak gitu. Kalau komunitas tuh analisa. Ya, analisanya memang agak-agak susah kalau di komunitas itu. Kecuali kalau penentuan diagnosa tadi kan udah ada contekan yang pakemnya. Oh, yang ini kalau pemeliharaan kesehatan itu tanda gejalanya gini. Kalau yang manajemen kayak gini. Kalau soal-soal seperti ini memang mainannya di analisa ya, Kak ya. Jadi kalau untuk tipsnya ya sering-sering latihan soal. Oke, ini jawabannya di sini ya. Pengkajian lebih lanjut adalah perilaku cuci tangan pakai sabun. Berarti tipsnya kita kita harus tahu dulu masalahnya di mana. Setelah itu kita lihat faktor-faktor lain yang muncul itu apa aja, terus yang mana yang bermasalah kira-kira, yang abnormal di data yang muncul ini apa, baru itu yang harus dilakukan pengkajian lebih lanjut gitu. Nomor 21. Nah, ini sering ini. Semenjak batuk-batuk dan minum obat otak aku makin buntu. Hehehe, suka mikir. Alasan aku, Kak, berarti. Nomor 21, seorang perempuan berusia 42 tahun menderita kanker payudara sehingga dokter menyarankan agar melakukan mastektomi, namun lebih memilih untuk berobat alternatif dengan konsumsi rebusan daun sirsak, mendatangi guru spiritual, dan berkunjung ke tempat yang kemungkinan bisa menyembuhkan penyakitnya tanpa operasi. Apakah pengkajian yang perlu diperdalam untuk mengatasi masalah tersebut? Apakah pemahaman dan persepsi tentang masalah kesehatan, keyakinan tentang kesehatan, faktor ekonomi, faktor budaya, atau gaya belajar? Ayo dibaca dulu. Dibaca dulu. Yakin keyakinan? Kira-kira pasien ini paham nggak dengan kondisinya? Enggak, Nars. Nggak paham ya? Berarti Ya, permasalahannya tidak apa? paham. Nggak paham kan? Pemahaman, Oh, Persepsi pemahaman dan persepsi masalah. tentang pemahaman dan masalah persepsi kesehatan. tentang masalah dulu nggak sih, Nars? Iya, betul. Jadi kalau pasiennya ini kurang pengetahuan, ya, ini kan pasiennya nggak tahu ya, mastektomi dengan kanker payudara itu kan ya memang harus dimastektomi. Meskipun dia datang kemanapun, orang pintar apapun juga tetap aja nggak akan ada perubahan. Berarti kan pemahaman dia terkait penyakit yang dia alami itu kurang. Itu yang harus kalian kaji lebih lanjut. Ibu, ibu sudah tahu belum kanker payudara itu penyakitnya seperti apa? Ini tuh gara-gara guna-guna. Nah, misal kayak gitu kan.
Loh, kalau kayak gara-gara guna-guna ya kamu harus meluruskan. Ibu, ibu ini mengalami kanker payudara. Kanker payudara ini bla 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 bla. Karena ibu ini kondisinya sudah seperti ini, maka harus dilakukan mastektomi biar tidak menyebar ke kemana-mana. Nah, kalau sudah dijelaskan, sudah dikaji terkait pemahaman dan persepsi sampai dia paham terkait apa yang dia alami, tapi dia masih mengelak, berarti langsung itu poin keduanya. Keyakinan kesehatannya, siapa tahu dia itu penganut apa? Penganut yang ke orang-orang yang pintar-pintar itu dulu sebelum ke arah medis. Kan ada orang itu beberapa tipe ya. Ada yang hanya medis aja lurus, nggak pernah yang belok-belok. Ada yang imbang, ya medis iya, ya seperti ini iya. Ada yang cuma yang seperti ini saja. Nah, itu juga perlu dikaji. Tapi untuk kasus ini, yang paling pertama kali teman-teman harus kaji adalah pemahaman dan persepsi. Karena di data ini sudah menunjukkan bahwa dia itu tidak paham terkait apa yang dia alami. Gitu ya. Main analisa, oke? Nah, jawabannya adalah A. Pemahaman dan persepsi tentang masalah kesehatan. Oke. Soal 22. Perawat komunitas mendapatkan 87% siswa belum mengetahui tanda dan gejala dari penyakit DBD. 95% siswa belum mengetahui tindakan yang dilakukan untuk mencegah DBD. 80% siswa belum mendapatkan informasi tentang DBD dari puskesmas. Dan terlihat banyaknya jentik nyamuk di penampungan air di sekolah, banyaknya sampah yang berserakan, informasi dari guru setahun yang lalu ada siswa yang menderita DBD. Apakah diagnosis keperawatan untuk kasus tersebut? Kira-kira yang mana? Apakah gaya hidup monoton, defisiensi kesehatan komunitas, ketidakefektifan coping keluarga, perilaku kesehatan cenderung beresiko, ataukah ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan? Ayo, yang belum jawab, ayo jawab dulu, ayo. Yang belum jawab, jawab dulu. Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, Nurse. Ini suara siapa? Ami, Nurse. Oh ya, kenapa Kak Ami milih E? Karena kurangnya di sekolah itu kurangnya pemeliharaan kesehatannya, Nurse. Terutama di bentar, Nurse. Nah, Belum mengetahui tanda dan gejala DBD. Terus kalau DBD itu kan 3M ya, Nurse. Harusnya di sekolah itu sudah menerapkan bagaimana pemeliharaan kesehatan untuk mencegah terjadinya DBD di sekolah. Oke, sip. Nah, betul Karena ada jawabannya. kata kunci. Apa, Kak? Karena ada kata kunci 1 tahun yang lalu menderita DBD. Oke, betul. Jadi, betul, di sini ada masalah ya, sudah terjadi masalah. Tapi tidak ada tindakan untuk, bukan tidak ada tindakan, mereka ini tidak mengetahui cara untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ditunjukkan apa tadi? Ada data, belum mengetahui tanda gejala DBD, tidak mengetahui tindakan yang harusnya dilakukan apa, maka itu larinya ke ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Betul. Kalau semisal seperti ini ya kasusnya, perawat komunitas mendapatkan sebuah keluarga, gantungan bajunya banyak, kalengnya banyak berserakan tergenang air, kemudian di situ itu banyak barang-barang yang bertumpuk, pencahayaannya gelap, terus ada di wadah kalengnya tadi ada jentik-jentik nyamuk, tapi belum terjadi DBD, itu diagnosanya apa? Perilaku Nurse. Iya, Perilaku betul. kesehatan. Itu sudah ada perilaku maladaptif tapi tidak terjadi masalah, itu berarti perilaku kesehatan cenderung beresiko karena kedepannya itu bisa berpotensi timbul penyakit DBD dengan kondisi lingkungan seperti itu, gitu ya. Oke, sip. Kita lanjut. 23. Nah, tabulasi hasil pendataan Puskesmas menunjukkan bahwa di sebuah kecamatan terdapat 5 penderita kanker serviks dan 15 penderita kista ovarium. Kepala Puskesmas menginstruksikan agar perawat merencanakan screening pada pasangan usia subur atau PUS, khususnya perempuan. Apakah jenis screening yang tepat dilakukan? Apakah mamografi, inspeksi visual asam asetat atau IVA, tes DNA HPV, pemeriksaan sadari ataukah USG? Ini kanker serviks yang paling cocok yang mana? Ayo. Ayo ibu-ibu.
Ibu-ibu, ayo ibu-ibu untuk kanker serviks ibu-ibu apa yang dipakai ibu-ibu? Bapak-bapak menjawab B. Oh, bapak-bapak menjawab ya. Oke, bapak-bapaknya juga tahu ya. Oke, kita lihat ya. Jadi di Inspeksi sini, visual asam asetat, nurse. iya betul. Jadi IVA, namanya bagus ya, IVA atau inspeksi visual asam asetat adalah metode sederhana untuk mendeteksi kanker leher rahim pada wanita secara dini. Kalau tes DNA HPV atau Human Papilloma Virus itu tuh untuk mengetahui infeksi virus HPV, infeksi virus HPV tipe resiko tinggi pada wanita. Nah, tes ini bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya virus HPV yang beresiko menyebabkan penyakit menular seksual. Nah, biasanya itu ada kutil ya, itu. Kemudian kalau mamografi itu pemeriksaan payudara menggunakan sinar X berenergi rendah untuk melihat gambaran kelenjar payudara di jaringan sekitarnya. Takutnya ada kanker di payudara itu pakainya mamografi gitu ya. Terus tadi ada yang nanya, sih bentar apa yang nanya ini? Nurse, bedanya IVA sama pap smear apa? Ayo teman-teman ada yang tahu nggak bedanya IVA, si IVA ini sama pap smear itu bedanya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu boleh kalau ada yang tahu bedanya apa IVA sama pap smear? Ayo, bedanya apa ayo? Ada yang tahu nggak? Ayo nggak apa-apa, open mic. Bedanya apa ayo? Kalau pap smear itu lebih berfokus pada pengambilan sampel sel dan analisis laboratoriumnya. Kalau IVA itu berfokus pada visualisasi langsung terhadap perubahan jaringan yang diolesi dengan asam asetat. Gitu. Kalau pap smear itu diambil sampel selnya, sama-sama untuk mendeteksi kanker serviks, Kak. Cuma caranya yang beda. Kalau pap smear itu diambil sampel selnya, terus nanti dianalisis di laboratorium. Kalau yang IVA itu, jadi leher rahimnya tadi diolesi pakai asam asetat tadi, ya. Kemudian kita visualisasikan terkait perubahan jaringannya. Apakah ada perubahan atau tidak, gitu deh. Gitu ya Kak Indah. Nanti kalau untuk lebih jauhnya lagi boleh teman-teman cari sendiri ya. Aku juga tidak terlalu paham terkait pemeriksaan kanker leher rahim. Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang di puskesmas itu yang lebih paham. Nah, soal nomor 24. Apa ini? Oke. Perawat komunitas telah melakukan pengkajian dan memperoleh data yang terdiri dari 8 RT, jumlah penduduknya 800 jiwa, 25% PUS yang menjadi akseptor KB dan menolak program KB karena ada anggapan bahwa banyak anak, banyak rezeki, dan tokoh masyarakat pun tidak mendukung program tersebut. Petugas kesehatan telah melakukan berbagai upaya untuk meyakinkan masyarakat tentang pentingnya KB, tetapi jumlah akseptor KB-nya tidak mengalami peningkatan. Apa rencana tindakan keperawatan untuk menangani masalah tersebut? Apakah pengembangan program puskesmas, peningkatan upaya posyandu, pengembangan kerjasama lintas sektoral, pendekatan dengan tokoh masyarakat, ataukah upaya peningkatan SDM pelayanan kesehatan? Kira-kira yang mana? Kak Hendro, Kak pap smear berapa kali? Maksudnya berapa kali gimana Kak Hendro? Dilakukannya atau apa? Ayo jawabannya apa ini? Jawabannya apa ini? Mendekati tokoh masyarakat dulu, nurse. Yuk, yang lain apa? Siap. Oh, maksudnya Kak Hendro itu durasi pap smear itu dilakukan berapa tahun sekali gitu ta? Kalau bisa untuk usia 21 sampai 29 itu 3 tahun sekali. Ya, kalau di atas 30 tahun itu 5 tahun sekali, Kak. 21, 29 itu 3 tahun sekali, kalau di atas 30 5 tahun sekali. Kalau pap smear. Oke, jawabannya adalah ya sama ya. Kalau semisal dari tokoh agamanya tidak menyetujui, pastinya lebih banyak yang tidak bisa mengikuti program kita. Maka yang harus kita lakukan adalah betul, kita dekati toga-tomanya ya, agar tomanya mau mendukung program kita, maka kedepannya akan lebih mudah untuk mengedukasi karena ada dukungan dari toga atau toma. Kalau toga tomanya aja musuhin kita ya programmu yang nggak berhasil gitu ya. Oke, jawabannya D. Satu soal lagi sebelum kita review materi.
Nomor 25, seorang anak berusia 5 tahun datang ke puskesmas diantar ayahnya dengan keluhan demam selama 3 hari. Hasil pemeriksaan ditemukan ada peteki, suhunya 378, nadinya 80, nafasnya 28. Oke, sebentar ya. Hasil wawancara dengan ayah klien, rumahnya pernah kebanjiran, banyak kaleng bekas, jarak ke puskesmas jauh, minimnya sarana transportasi, keluarga tidak memiliki kartu BPJS. Apakah elemen yang harus dikaji lebih mendalam pada kasus tersebut? Apakah ekonominya, lingkungan fisik, pelayanan kesehatan, politik dan pemerintahan, ataukah transportasi dan keamanan? Untuk Kak Hendro, tadi untuk pap smear itu untuk usia perempuan 21 sampai 29 dianjurkan setiap 3 tahun sekali. Kalau untuk yang usia di atas 30 tahun itu 5 tahun sekali. Ya, kira-kira apa ini kasus ini? Ayo. Ini itu dia sudah demam 3 hari. Ya. Kemudian ada peteki. Kemudian hasil wawancara, ayah klien rumahnya pernah kebanjiran, banyak kaleng bekas, jarak puskesmas jauh, minimnya sarana transportasi, keluarga tidak memiliki kartu BPJS. Apakah elemen yang harus dikaji lebih mendalam pada kasus tersebut? Apa kira-kira? Mau langsung transportasinya? Lingkungan fisiknya, Nurse. Ayo, yuk yang lain. Mau langsung ekonominya nih. Jadi pada kasus ini tuh kita lihat, oh ini permasalahannya dia demamnya sudah 3 hari. Kemudian ada peteki. Nah, ada peteki itu kan ada muncul bintik-bintik merah pada tubuh pasien. Kita curiganya mengarah ke kemana? Kita DBD, curiga Nurse. ke DBD. DBD. Betul. Betul. Kita curiganya mengarah ke DBD. Kemudian ini tadi ayahnya bilang kalau rumahnya pernah kebanjiran, banyak kaleng bekas. Berarti kita harus observasi, bukan observasi sih. Kita harus kaji lebih mendalam, Pak. Kaleng bekas yang ada itu banyak jentik-jentik nyamuknya enggak? Oh iya, suster, banyak. Berarti memang peteki ataupun kondisi yang dialami pasien ini bisa kita simpulkan secara, bukan simpulkan ya, namanya apa ya, kalau misal hipotesa awalnya pasien ini kita curigai mengalami DBD karena memang lingkungannya mendukung terjadinya DBD-nya tadi karena banyak kaleng bekas yang berisi air, kemudian ada jentik-jentik nyamuknya. Itu yang kamu kaji dulu, ya. Karena kenapa Kak kok itu sih Kak, kok bukan yang lain? Nah, kenapa bukan yang lain? Di sini tidak dimunculkan data-data yang terkait ekonominya. Ekonominya memang tidak memiliki kartu BPJS, tapi tidak di apa ya, tidak di highlight. Yang di highlight di sini adalah pasiennya ditunjukkan nih, ada pemeriksaan peteki, suhu tubuhnya naik, kemudian dia ada demam. Berarti hubungannya ke apa dengan kondisi seperti ini? Kita lihat dulu ke riwayat lingkungannya. Apakah memang di sekitar lingkungannya itu banyak tempat-tempat yang menggenang sebagai si nyamuk itu tempat tinggal atau kontrakannya nyamuknya di mana? Oh, ternyata nyamuknya ngontrak di sekitar rumahnya karena banyak kaleng yang kosong yang terisi air. Nah, itu berarti penyebabnya. Nanti kalau memang sudah ya fix dia DBD, bisa kita anjurkan ke lingkungan sekitarnya untuk tadi prosedur 3M dan dilakukan fogging gitu. Jadi jawabannya adalah lingkungan fisik. Nah, kita tanya nih tadi ya, apakah kaleng bekasnya terisi air, apakah ada air yang menggenang, bekas air hujan, terus di genangan tersebut adakah jentik nyamuk dan lain-lain itu perlu dikaji. Makanya kenapa ada yang namanya kader jumantik ya, yang mencari jentik-jentik itu. Oke, kita lanjut. Sudah 25 soal, kita bahas materi dulu ya. Jadi ada beberapa yang belum tak sampaikan tadi. Sebentar. Kita ulang dari awal aja ya, Rek ya. Nggak apa ya. Jadi nanti biar maksimal. Sebentar. Masih ada Nurse, waktunya. ini ada rekaman ulangnya nggak, Nurse? Ada dong, Beb. Tenang. Nanti tak upload ya. Kalau nggak malam ini ya besok. Biasanya sih besok. Review materi keperawatan komunitas. Ada. Nanti teman-teman bisa pelajari ulang ya. Ada di YouTube. Komputerku kenapa sih? Jadi sekarang itu setiap materi langsung tak unggah ke Google Drive ya, Rek, ya. Aku sudah trauma dengan kemarin. File-fileku hilang semua, jadi tinggal menangis saja. Nggak mau aku kejadian kayak kemarin lagi.
Oke, kita lanjut ya. Nah, ini sekilas aja ya. Ini nggak keluar di UKM nggak. Cuma sekilas aja biar teman-teman tahu. Definisi komunitas, ya sampai jam 21. Definisi komunitas adalah sebuah kelompok sosial yang ditentukan oleh batas-batas wilayah atau nilai-nilai keyakinan atau serta rasa saling mengenal dan adanya interaksi antar anggota masyarakat satu dengan yang lainnya. Nah, ini kata pengantarnya. Indonesia sehat itu jika seluruh masyarakatnya itu tahu, mau, dan mampu berperilaku hidup yang sehat. Di mana ini perilaku hidup bersih dan sehat itu masuk di tujuan pembangunan nasional agar masyarakat Indonesia itu sehat dan produktif. Nah, pembangunan kesehatan nasional itu menitik beratkan pada kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri, di mana penting peran serta masyarakat dalam menolong dirinya sendiri untuk hidup sehat dan produktif, ya. Nah, peningkatan peran serta masyarakat, baik individu, keluarga, dan kelompok itu membutuhkan seorang perawat komunitas. Nah, definisi keperawatan komunitas adalah pelayanan keperawatan profesional yang ditujukan kepada masyarakat dengan penekanan kelompok resiko tinggi dalam upaya pencapaian derajat kesehatan yang optimal. Jadi kalau komunitas itu tidak hanya berfokus di kuratif saja, tapi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif itu dipegang semuanya jadi satu. Tapi biasanya lebih fokus di promosi dan preventifnya. Nah, ini tujuannya agar klien mampu mengidentifikasi masalah yang terjadi, menetapkan dan memprioritaskan masalah, memecahkan dan menanggulangi masalahnya, serta mengevaluasi sebagaimana sejauh mana keberhasilan pemecahan masalah yang ada. Nah, ini sasarannya ada individu, ada keluarga, ada kelompok, kemudian lingkungan prakteknya ini ya. Asuhan keperawatan langsung berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar yang terkait kebiasaan perilaku atau pola hidup yang tidak sehat sebagai akibat ketidakmampuan masyarakat beradaptasi dengan lingkungan internal dan eksternalnya. Nah, ini proses keperawatan komunitas seperti biasa, ada pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, keperawatannya juga ada. Nah, ini ya, mereka saling keterkaitan antara manusia, kesehatan, lingkungan, dan keperawatannya. Next aja. Nah, ini strategi intervensi tadi ya. Prevensi primer itu tindakan yang dilakukan ini fokus di angka 1 2 3 ini. Ada pendidikan keperawatan, ada identifikasi faktor resiko sama intervensi profesional keperawatan. Intervensi profesional keperawatan itu hampir mirip dengan edukasi atau promosi itu tadi. Pokoknya intinya kalau preventif primer itu berarti pada masyarakat yang sehat dan fokusnya itu untuk mencegah terjadinya penyakit. Kalau yang sekunder itu pada masyarakat yang mengalami masalah atau yang akan mengalami masalah. Jadi tindakan yang dilakukan yaitu screening kesehatan, kemudian ada pelayanan secara langsung, kemudian ada juga pemeriksaan kesehatan secara berkala, kayak di posyandu, itu juga masuknya di preventif sekunder. Posyandu itu ada dua. Pernah ada yang nanya, Kak, posyandu itu masuknya apa? Primer apa sekunder? Tergantung dari aktivitas di posyandunya yang mana. Iya, ada di Google Drive. Apa sih namanya? Masuknya di mana nih posyandunya? Kalau posyandunya itu di situ untuk proses pengobatan atau proses screening kesehatan, masuknya di sekunder. Tapi kalau posyandunya itu digunakan untuk edukasi kesehatan dan lain-lain, masuknya ke primer. Jadi tergantung. Posbindu sama kayak posyandu. Posbindu itu kan juga ada penyuluhannya, Kak. Kalau posbindunya penyuluhan, dilakukan penyuluhan ya masuknya primer. Kalau posbindunya di situ fokusnya untuk dikuratif saja ataupun screening kesehatan masuknya di sekunder. Tergantung dari fungsi yang dilakukan di posyandu atau posbindunya. Kemudian preventif tersier tadi ya pada kelompok-kelompok yang sudah terjadi masalah, sudah selesai masalahnya, tinggal kita merehabilitasi agar mencapai kondisi maksimal. Contoh pasien-pasien yang mengalami stroke ya, yang memang harus dilatih untuk ROM biar tidak terjadi kontraktur atau pengecilan otot-otot, atau pasien-pasien yang tirah baring yang lama, kita bantu untuk miring kanan miring kiri tujuannya biar tidak muncul luka dekubitus, itu masuknya di preventif tersier. Kemudian, ini prinsip etik tadi ya, sudah kita lakukan latihan berkali-kali, beneficient itu kemanfaatan atau melakukan hal yang baik. Tapi saya baca Kemenkes Posbindu lebih ke deteksi dini nurse, berarti masuknya di eh, sekunder ya Kak ya? Kalau deteksi dini sekunder Kak, screening itu sekunder. Kakak bacanya di buku apa? Boleh kok Kak share bukunya ya? Boleh share bukunya atau share linknya gitu, nanti kita baca bareng-bareng.
Kemudian terima kasih ya Kak Hendro. Kemudian ada otonomi, yaitu tadi menghargai hak pasien, kesetiaan itu fidelity, kejujuran itu veracity, keadilan justice, akuntabilitas itu bekerja sesuai dengan SOP, atau confidentiality yaitu kerahasiaan. Nah, ini nggak usah, ini diagnosa keperawatan komunitas tadi, yang ada di tabel akhir aja ya, ini cuma sekilas saja. Yang paling gampang dihafalkan tadi di tabel. Nah, ini jenis evaluasi, Beb ya. Evaluasi itu ada dua, formatif dan sumatif. Formatif itu pelaksanaan evaluasi yang dilakukan ketika program kegiatan masih dilaksanakan, atau setelah selesai kamu melakukan program kegiatan, langsung kamu lakukan evaluasi, itu formatif. Kemudian ini 163 ini abaikan, ini kayaknya tipe. Evaluasi ini dilaksanakan segera setelah melakukan tindakan keperawatan dan hasil observasi serta analisa perawat terhadap respon pasien setelah implementasi dilakukan. Tadi ya, setelah kita ajarkan TND, kita langsung tanya, ayo kita bukan tanya, kita evaluasi, ayo kita praktekkan lagi Bu, tadi tarik nafas dalamnya seperti apa, itu evaluasi formatif. Kemudian kalau evaluasi sumatif itu evaluasi jangka panjang, di mana evaluasi berdasarkan hasil akhir ketercapaian tujuan. Kalau kita di intervensi ya, di ini, kalau kita pakai SIGI, SLKI itu kan ada kriteria hasil. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, nyeri menurun. Nah, itu evaluasi sumatif. Ya, itu evaluasi sumatif atau evaluasi jangka panjangnya. Kalau evaluasi formatifnya ya dari masing-masing intervensi yang kamu lakukan itu evaluasinya apa? Itu evaluasi formatif ya. Nah, ini kriteria penilaian dalam evaluasi ada relevan. Relevan nggak sih dari masalah dengan evaluasinya? Kemudian efektif atau tidak tindakan yang dilakukan? Terus efisiensinya gimana? Biayanya itu kemahalan atau enggak? Kemudian hasilnya, outcome-nya gimana setelah dilakukan tindakan? Bagus atau tidak? Kemudian impact-nya atau dampaknya setelah dilakukan intervensi itu dampaknya apa? Sesuai dengan indikator kita atau kriteria keberhasilan kita atau tidak, sama sustainable atau keberlanjutannya seperti apa. Kemudian ini metode pengumpulan data, ini gampang ya, windshield survey itu kita jalan-jalan, keliling-keliling, kita petakan lingkungannya untuk mengetahui kondisi dari komunitas atau lingkungan sekitar kita yang sedang kita tangani. Kemudian ada key informant, itu sama dengan wawancara. Jadi kita wawancara langsung ke narasumber, itu key informant. Biasanya kalau key informant itu lebih ke wawancara ke Gatoma atau tokoh masyarakat dan tokoh warga. Kemudian ada partisipan observation, itu di mana kita langsung turun ke lapangan untuk mengobservasi. Misal pada pasien yang mengalami penyakit-penyakit yang tidak menular, contoh dia diabetes mellitus. Kemudian dia bilangnya, saya nggak pernah kok makan-makan yang manis-manis dan lain-lain. Saya rutin kok olahraga dan lain-lain. Kita oke Bu, tapi saya boleh nggak Bu? Saya sambil mengamati kondisi Ibu sehari-hari, saya boleh nggak ikut ke rumah Ibu, mengobservasi lingkungan rumahnya, kemudian perilaku dia selama di rumah ataupun yang lain, itu namanya observasi. Kemudian kalau literatur review itu bisa ngambil dari jurnal-jurnal, kemudian juga minta data sekunder dari kepala desa, kader, puskesmas, dinkes, itu literatur review. Kalau survei atau kuesioner, biasa ya kita sebar pakai kertas kayak gitu, ataupun sekarang sudah pakai Gform juga bisa untuk mengumpulkan data, biasanya pertanyaannya pertanyaan tertutup. Kemudian ada FGD. Kalau FGD itu berarti diskusi bareng-bareng atau bentuknya itu MMD, musyawarah masyarakat desa. Itu sama dengan menggunakan FGD. Jadi diskusi tentang sebuah masalah untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Itu namanya FGD atau MMD. Kemudian ada archival data. Nah, kalau archival data itu kita ngambil data-data terkait laporan jumlah penduduk, jumlah angka kesakitan, angka kematian, dan lain-lain. Pakai di Riskesdas ataupun aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, ini perannya tadi ada caregiver ya, pemberi pelayanan keperawatan, edukator, manajer kasus. Kalau ada terjadi masalah, dia yang mengelola kasusnya. Kemudian kolaborasi dengan tim kesehatan yang lainnya. Ada penemu kasus, karena tadi bertindak sebagai pencari data ya, atau screening kesehatan. Kemudian advokat sebagai pembela dari hak kliennya. Kemudian fasilitator atau memfasilitasi masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan lebih baik.
Dan ini ada fokus kegiatan keperawatan tadi ya, ada proses kelompok yang kita membentuk sebuah kelompok di mana mereka itu memiliki masalah yang sama. Kemudian ada pemberdayaan, kita mendorong masyarakat untuk lebih aktif lagi dan lebih bisa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Kemudian ada kemitraan, kita menjalin kerjasama dengan instansi di luar yang di luar masyarakat tadi untuk mempermudah program-program yang kita kerjakan. Kemudian ada Penkes pastinya. Penkes itu kita melakukan edukasi kesehatan ataupun promosi kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan yang pada akhirnya kalau pengetahuan meningkat, sikap dan perilakunya juga diharapkan untuk berubah. Nah, ini ada tadi pencegahan primer, sekunder, dan tersier sudah tak ulas. Nah, ini ada UKS. Kenapa kok aku masukkan UKS? Karena ada di gizi-gizi di yang bulan Juni kemarin. Nah, UKS itu salah satu unit usaha kesehatan pokok yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan juga usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah dengan anak didik beserta lingkungan sekolahnya sebagai sasaran utama. Tujuan UKS-nya yang pertama meningkatkan derajat kesehatan yang pasti, kemudian menciptakan lingkungan yang sehat dan melaksanakan prinsip hidup sehat baik fisik, mental maupun sosial. Sasaran UKS-nya itu ada primer, kalau primer itu peserta didiknya, kalau sasaran sekunder itu gurunya ya, gurunya atau mentornya atau pengelola pendidikannya yang ada di situ. Kalau yang tersier itu mulai dari pengurus-pengurus lembaganya ataupun juga bisa orang-orang di lingkungan sekitar sekolah. Itu sasaran tersiernya. Nah, trias UKS itu ada pendidikan kesehatan, ada pelayanan kesehatan, sama lingkungan sekolah yang sehat. Pendidikan kesehatan tuh bentuknya kayak gimana? Ya, ini ada ini nih ya, macam-macam nih ya, ada banyak. Kemudian pelayanan kesehatannya apa aja? Contoh imunisasi, pelaksanaan pemberantasan sarang penyakit, semisal kita adakan 3M di sekolahannya, kemudian dilakukan screening. Nah, itu pelayanan kesehatan. Biasanya kalau anak-anak SD itu gigi ya biasanya ya, karies gigi yang dilakukan screeningnya. Kemudian lingkungan sekolah yang sehat, adanya pengadaan ruang atau sudut UKS, kantin sekolahnya juga kita yang kelola, pengadaan sarana air bersih, kemudian pembuangan limbahnya juga harus sesuai kriteria, dan adanya kamar mandi ataupun WC khusus siswa, jadi nggak campur. Nah, ini diagnosa komunitas tadi ya. Ada pemeliharaan kesehatan tidak efektif, aku ulangi, sudah terjadi masalah, tapi populasi kurang pengetahuan. Kalau manajemen kesehatan tidak efektif, sudah terjadi masalah, populasinya itu atau masyarakat sudah tahu cara mengatasinya, tapi gagal melakukan program pengobatan atau tidak melakukan program pengobatan. Kalau coping komunitas tidak efektif, berarti pola copingnya atau pola penyelesaian masalahnya itu kurang efektif atau kurang memuaskan. Kalau defisiensi kesehatan komunitas itu terjadi lebih dari satu masalah dalam kurun waktu tertentu dan tidak ada program yang menyelesaikan masalah, ataupun ada program tapi tidak maksimal, itu defisiensi komunitas, kesehatan komunitas. Kalau ketidakpatuhan tadi menolak untuk menjalani pengobatan, jadi dia nggak mau sama sekali. Jadi harusnya minum obat, dia nggak mau minum obat. Itu ketidakpatuhan. Kemudian kalau perilaku kesehatan cenderung beresiko, melakukan tindakan-tindakan maladaptif yang kedepannya bisa berpotensi muncul masalah kesehatan. Dan yang terakhir, kalau kesiapan meningkatkan ke manajemen kesehatan, itu berarti adanya ucapan ataupun keinginan dari si klien ini untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Oke deh, sudah selesai. Itu soal-soal dan materinya. Sebenarnya di situ ada satu soal lagi yang bekas yang bulan Juni, tapi nggak apa-apa kalau semisal teman-teman mau baca boleh ya, teman-teman pelajari karena di situ juga sudah ada kunci jawabannya dan ini sudah aku share juga di Google link Google Drive-nya ya. Nanti kalau semisal belum dapat linknya, nanti aku share ulang lagi ya teman-teman. Dari yang aku jelaskan untuk komunitas. Kak, kalau Kak mau bertanya tentang UKS, soalnya di komunitas bagaimana ya, Kak? Aku belum pernah sih ketemu soal yang bahas UKS itu. Paling ya kayak gitu, Kak. Paling settingan sekolahnya, settingan soalnya itu di sekolahan kayak gitu paling. Kalau yang ketemu UKS-nya langsung atau menanyakan terkait program UKS ataupun yang lainnya, aku belum pernah ketemu, Kak.
Tapi nanti coba aku share ya, aku share yang kisi-kisi bulan Juni. Nanti kalau semisal teman-teman ada dapat kisi-kisi dari kampus, boleh di-share ke aku ya, biar aku update kisi-kisi yang untuk bulan Agustus, takutnya beda. Nanti aku share yang untuk bulan Juni itu apa aja yang muncul. Kalau di bulan Juni kemarin di D3 sama nurse itu ada terkait UKS, tapi nggak tahu ya teman-teman yang kemarin-kemarin itu nggak bilang sih, nggak bilang muncul, paling diagnosa-diagnosa yang biasanya yang muncul gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri terlebih dahulu. Kita besok belajar terkait gawat darurat ya teman-teman. Kalau gawat darurat itu insya Allah lebih mudah difahami karena memang ilmunya sudah ilmu pasti. Dan mungkin kalau nanti aku bikin polling di grup ya, aku bikin polling di grup kira-kira di Gadar tuh yang nggak paham yang mana sih gitu ya. Yang nggak paham di mana nanti biar aku bisa carikan materinya lebih maksimal lagi. Besok sama kayak jamnya setiap jam 19 sampai jam 21. Kayaknya besok itu bakalan sampah sampai 21 karena materinya banyak. Iya, sudah ada di Google Drive, Kak ya. Sudah aku upload ya. Soalnya aku takut hilang lagi kayak kemarin. Sudah tak upload duluan. Sudah ada di sana. Teman-teman kalau nganggur-nganggur, e-booknya sudah tak sertakan. Monggo teman-teman baca. Kalau memang ada yang mau didiskusikan, monggo didiskusikan saja langsung di grup boleh ataupun personal chat ke aku juga boleh ya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran malam hari ini, mari kita berdoa sekali lagi. Kalau link record Zoom-nya di mana ya, Nurse? Besok kalau sudah diupload di YouTube, langsung di-share di grup ya, Kak ya. Oke, kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran malam hari ini, supaya apa yang kita pelajari malam hari ini, baik yang kalian dengar, yang lihat, yang dilihat, itu bermanfaat, masuk ke dalam pemikiran kita, kemudian menancap ya, menancap yang kuat biar kita tetap ingat sampai kapanpun dan berkah. Semoga nanti ujiannya dipermudah, nilainya bagus, lulus dengan kompeten dan teman-teman yang di sini yang P3K juga semoga nanti setelah ujian bisa langsung lulus P3K dan jadi ASN ya atau pengabdi negara. Terima kasih atas waktunya. Kita berdoa dulu ya, berdoa mulai. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau semisal selama penyampaian aku ada salah-salah kata, kritik dan saran tetap aku terima, apalagi kritik dan saran yang membangun. Monggo teman-teman sampaikan kalau memang banyak kurangnya ya, karena memang kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, aku akhiri terlebih dahulu. Selamat beristirahat teman-teman semuanya. Karena materinya sudah saya share, monggo diulang dan diulas lagi agar apa yang kita pelajari ini tidak menguap ya, agar tidak menguap. Karena ada sebuah cerita kalau setelah belajar itu alangkah lebih baiknya dipelajari lagi agar kita itu menancap ya, menancap apa yang sudah kita pelajari itu tadi. Oke? Terima kasih sama-sama, sama-sama. Sampai jumpa besok malam ya. Nanti abis ini aku bikin polling di grup. Tolong teman-teman jawab apa yang kurang paham di Gadar, biar nanti aku cari materinya. Oke? Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum Materinya warahmatullahi jangan lupa wabarakatuh. dikirim ya, Nas. Sudah ada di Google Drive, Beb. Sudah ada di Google Drive ya. Semuanya sudah ada di Google Drive. Nanti tak share lagi linknya. Oke? Sampai jumpa. Bye-bye.